Rapat pembentukan komunitas adalah suatu hal penting dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan pemahaman, serta memberikan ruang kepada seluruh calon anggota komunitas yang akan bergabung nantinya untuk memberikan sumbangsi pemikiran demi terbentuknya sebuah komunitas secara resmi. Selain itu, rapat pembentukan komunitas juga dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membentuk komunitas secara resmi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal salah satu contoh susunan atau agenda rapat pembentukan komunitas secara resmi. Tetapi perlu dipahami bahwa sebelum pelaksanaan rapat pembentukan komunitas secara resmi, penginisiatif sebagai penyelenggara pelaksanaan rapat pembentukan komunitas tersebut haruslah mempersiapkan beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan rapat, yaitu yang pertama adalah daftar hadir pembentukan komunitas, kemudian yang kedua adalah draft berita acara pembentukan komunitas, kemudian yang ketiga adalah draft kerangka berpikir ataukah kerangka acuan pembentukan komunitas, kemudian yang keempat adalah contoh profil komunitas, dan yang kelima adalah contoh bentuk persyaratan komunitas, dan yang keenam adalah contoh bentuk stempel komunitas. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah rencana agenda rapat pembentukan komunitas. Dan berikut ini adalah salah satu contoh susunan atau agenda rapat pembentukan komunitas yang dapat dipedomani untuk membentuk komunitas, baik itu komunitas pencinta alam, komunitas peduli sosial, komunitas peduli lingkungan, komunitas pencinta hewan, dan komunitas pencinta masakan dan minuman. Acara yang pertama adalah pembukaan yang disampaikan oleh pimpinan rapat, yaitu penginisiatif pembentukan komunitas yang biasa dirangkaikan dengan doa. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pandangan-pandangan pembentukan komunitas oleh penginisiatif yang disesuaikan dengan kerangka berpikir atau kerangka acuan pembentukan komunitas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Acara yang ketiga adalah perkenalan calon anggota komunitas, dan acara yang keempat adalah pembahasan dan penyempurnaan dasar-dasar berpikir atau landasan berpijak serta kerangka berpikir pembentukan komunitas yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penginisiatif pembentukan komunitas, dan selanjutnya akan disempurnakan oleh seluruh calon anggota komunitas melalui rapat pembentukan komunitas. Kemudian acara yang kelima yaitu pembahasan dan penyempurnaan profil komunitas yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak penyelenggara pelaksanaan rapat, yaitu penginisiatif pembentukan komunitas. Kemudian acara yang keenam adalah pembahasan dan penyempurnaan model stempel yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penyelenggara pelaksanaan rapat pembentukan komunitas, yaitu penginisiatif pembentukan komunitas. Acara yang ketujuh adalah pembahasan kop surat komunitas, di mana pembahasan kop surat komunitas tersebut tentunya haruslah diperhatikan dalam rapat pembentukan komunitas yang akan dijadikan sebagai media komunikasi tertulis komunitas tersebut ketika terbentuk nantinya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan membahas kop surat melalui rapat pembentukan komunitas secara resmi, yaitu bentuk-bentuk persuratan juga harus telah mempersiapkan alamat organisasi serta media komunikasi seperti nomor telepon yang dapat dihubungi, yang dapat digunakan oleh seluruh anggota komunitas untuk saling berbagi informasi di dalam komunitas nantinya. Acara yang kedelapan adalah acara pembentukan kepengurusan, mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan jika dianggap perlu melalui agenda yang kedelapan, yaitu pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara komunitas, juga dapat membenahi struktur komunitas ke depannya. Acara yang kesembilan sebagai agenda pelaksanaan rapat pembentukan komunitas secara resmi, yaitu pembacaan berita acara pembentukan komunitas secara resmi. Acara yang ke-10 adalah penyampaian pandangan dari ketua komunitas terpilih, sekaligus memberikan arahan kepada anggota komunitas tentang rencana kegiatan komunitas nantinya, terutama dalam pembuatan program kerja komunitas yang akan dilaksanakan ke depannya. Acara yang ke-11 yaitu acara dan lain-lain. Acara dan lain-lain tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada seluruh anggota komunitas menyampaikan
hal-hal lain yang dianggap perlu demi perkembangan komunitas nantinya ke depan. Kemudian acara yang terakhir sebagai salah satu contoh dari susunan agenda rapat pembentukan komunitas, yaitu penutup dan doa. Dari ke-12 poin tersebut sebagai salah satu contoh susunan acara pembentukan komunitas secara resmi, yang perlu diperhatikan oleh penginisiatif sebagai penyelenggara pelaksanaan rapat pembentukan komunitas, yaitu yang pertama adalah daftar hadir pembentukan komunitas, kemudian yang kedua adalah berita acara pembentukan komunitas, kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir atau landasan-landasan berpijak serta kerangka acuan pembentukan komunitas. Komposisi kepengurusan komunitas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara akan dijadikan satu sebagai bahan sosialisasi pembentukan komunitas nantinya, sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 12 agenda sebagai salah satu contoh dari susunan acara pembentukan komunitas secara resmi. Meskipun demikian, susunan atau agenda rapat pembentukan komunitas secara resmi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rapat sesuai dengan jenis komunitas yang akan dibentuk. Oke, semoga bermanfaat. Dan bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton. Dasar-dasar berorganisasi, materi dan teknik berorganisasi, peran dan fungsi kepengurusan organisasi, kepanitiaan, dan juga akan berbagi pengalaman organisasi. Sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi.